Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, dan suatu kewajiban bagi makhluk untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, kasih sayang, dan itu tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam tanggal 23 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan di tanggal 27 Agustus 2024 Masehi. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di tempat yang mulia ini setelah kita melakukan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salat sunnah ba'diyah untuk menunggu waktu isya. Allah berikan kita kesempatan yang berharga di dalam hidup kita, duduk sejenak, bersabar sejenak untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga perkataan para ulama kita. Dan ini adalah momen terindah di dalam hidup kita yang kita akan ketahui nanti di akhirat. Kita akan mengetahui bahwa kita melakukan sesuatu momen yang indah di dalam kehidupan kita, duduk di taman-taman surga dunia. Kita berharap kita berkumpul di taman Riyadul Jannah di dunia. Semoga Allah kumpulkan kita di Raudatul Jannahnya akhirah. Tentunya bukan di majelis kita yang sekarang ini, tetapi bermajelis dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya teman di akhirat para al-anbiya, kemudian para siddiqin, syuhada, wassalihin. Merekalah orang-orang yang teman yang baik di akhirat kelak. Jangan sampai di dalam hati kita itu ingin berteman dengan Fir'aun, ingin berteman dengan Haman, ingin berteman dengan Namrud, ingin berteman dengan Abu Jahal dan yang lainnya. Yang gembongnya dari bangsa jin adalah iblis laknatullah alaih. Jangan sampai kita dikumpulkan di akhirat, tentu di neraka yang sangat pedih azabannya. Dari sekarang kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing langkah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu
bukti di antara bukti-bukti yang mungkin ada amalan lain kita yang kita tidak mengetahui kecuali di antara diri kita dengan Allah Azza wa Jal. Taman majlis ilmu, halaqah zikr itu merupakan tempat yang mulia di permukaan bumi, tempat yang mulia di permukaan bumi. Taib, kita insyaallah akan melanjutkan perjalanan kita. Ini perjalanan kita sudah melewati separuh jalan di dalam kitab Tauhid. Walhamdulillah, melebihi separuh jalan. Mungkin sudah 3/4 perjalanan yang kita lewati bersama-sama di tempat kita ini. Alhamdulillah. Walaupun dengan keadaan yang begini adanya, tetapi semangat kita tidak akan mundur karena kita mempelajari suatu ilmu yang agung. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa wajah kita hinakan ke bumi agar mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tujuan kita adalah agar hati ini kokoh di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada debu-debu apapun bentuknya yang merusak tauhid kita. Taib, insyaallah kita di malam ini memasuki bab yang ke-42. Tafadhal. Bab yang ke-42. Janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Taib, muallif melanjutkan di dalam kitab Tauhid ini, yaitu bab yang ke-42, jangan atau larangan membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bab ini kaitannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-41, ingkar terhadap nikmat Allah atau kufur nikmat, adalah bahwasanya pada pembahasan ini seseorang terjatuh di dalam kesyirikan lafaz, ucapan. Jadi seseorang di bab yang ke-41 dan 42 yang kita bahas ini, seseorang yang terjatuh terhadap kesyirikan berupa lafaz, ucapan. Bukankah yang di pelajaran kita di bab yang ke-41 seseorang yang mereka menyebut sesuatu itu karena sebab, bukan al-musabbib, bukan yang memberi sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengucapkan kepada sebabnya. Karena jasa si fulan saya menjadi berhasil, karena dokter itu saya telah sembuh, dan segala macam sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Adapun ini, di pembahasan ini sama untuk menyempurnakan bab sebelumnya. Sebagaimana kita masuk di bab yang ke-41 di pekan yang lalu, bahwasanya bab ini dan bab-bab setelahnya itu berkaitan. Bahkan bab setelahnya 42, 43 itu lebih spesifik lagi. Seperti ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, nanti lebih dirinci lagi insyaallah. Insyaallah taala. Taib, dalil-dalil yang dibawakan pada bab ini beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Hatim di dalam tafsirnya. Kemudian ungkapan dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian ungkapan dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan yang terakhir adalah perkataan seorang ulama dari generasi tabi'in, Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala. Itu 6 dalil atau landasan nas yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita sama-sama simak apa yang telah dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Muallif membawakan dalil yang paling asas di dalam agama ini, dan itu ciri khas kita mempelajari kitab Tauhid. Kita perhatikan
muallif rahimallahu taala mencantumkan yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan ulama, asar-asar dari sahabat, ulama yang lainnya beliau nukilkan pada bab ini untuk menjelaskan kepada kita. Dan metode ini juga dipilih oleh ulama kita sebelumnya. Imam An-Nawawi rahimallahu taala menyusun sebuah kitab yang begitu fenomenal, yakni Riyadus Shalihin. Riyad yaitu taman, raudhah, Riyad as-Shalihin, orang soleh, yaitu taman orang-orang soleh. Seolah-olah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, kalau ingin melihat cerminan atau menjadi orang soleh, pelajarilah kitab beliau ini, Riyadus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Lebih dari sekitar 2000 hadis atau 1000, ya lebih dari 2000 hadis dimuat oleh beliau. Metodenya sama, misalnya tentang niat, ikhlas niat, dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah kita meniru ulama kita, bagaimana mereka berdalil jelas, yaitu membawakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Riyadus Shalihin adalah kitab yang kedua disebutkan oleh ulama kita yang hidup sekarang, bahwasanya kitab ini yang paling banyak dibahas setelah Al-Qur'anul Karim. Berarti kita mengetahui bagaimana keikhlasan seorang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membahas kitabnya. Begitu juga dengan matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semua mahat-mahat itu mempelajari matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu menunjukkan bagi kita bahwa keikhlasan beliau rahimahullah ta'ala di dalam menyusun karya ilmiahnya, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata an-niddu, an-nida artinya adalah sekutu atau tandingan. Sebagaimana kita dengarkan tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah sementara padahal kamu mengetahuinya. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah atau sebagian darinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti perilaku penyembah-penyembah tauhid, berhala-berhala, patung-patung dan yang lainnya, meyakini bahwa berdoa dan berharap kepadanya akan mendapat manfaat atau perlindungan atau syafaat atau yang lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang ayat penggalan ini, penggalan ujung bagian akhir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ingin kita lebih mendalaminya, kita dengarkan ayat sebelumnya, yakni ayat 21, 22 dan 23. Baik, tafadhal. 3 ayat, 21, 22, 23 untuk mengetahui lebih dalam makna ayat tersebut atau tafsirnya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan menjadikan segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Itu 3 ayat yang alhamdulillah baru saja kita dengarkan.
agar kita lebih memahami dalil yang dibawakan oleh muallif, karena muallif membawakan bagian akhir dalam ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kalau kita baca sebelumnya dan ayat itu secara sempurna dan setelahnya, maka insyaallah akan menjadikan pemahaman yang lebih mendasar, lebih mendalam terhadap diri kita. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Perhatikan ayat sebelumnya atau surah sebelumnya Al-Baqarah, tidak ada perintah. Tidak ada perintah yang dalam bentuk fil amr. U'budu. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Kita telah mempelajari di matan usul salasa, setiap kalimat atau kata yang maknanya, kata Abdullah bin Abbas, wa'budu ay yuwahhidun, yaitu tauhidkanlah Allah, ibadahi Allah, esakan Allah dan ibadahi Allah. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu tidak ada perintah. Itu cuman memperkenalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, segala puji, dan Allah adalah Rabb semesta alam. Kemudian Allah penguasa di akhirat, dan kita harus beribadah hanya kepadanya saja dan meminta pertolongan hanya kepadanya saja. Lalu kita diminta agar meminta jalan yang lurus di dalam permintaan. Belum ada perintah untuk beribadah, tetapi kita meminta agar ditunjuki jalan yang lurus. Lalu dijelaskan bagaimana jalan yang lurus itu, jalan yang telah diberi nikmat, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai, yakni kata ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir, itu orang Yahudi, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat, dhalin, yaitu orang-orang Nasrani. Kemudian dalam surah Al-Baqarah dijelaskan alif lam mim, huruf muqatta'ah, yaitu yang terputus, alif lam mim. Kemudian diperkenalkanlah kitab sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. 5 ayat itu berkenaan tentang orang beriman. Kemudian 2 ayat berkenaan tentang orang kafir. 11 ayat atau berapa, lebih 11 atau 12 ayat, mungkin bisa dihitung lagi nanti, itu berkenaan tentang orang munafik. Dan terus sampai ayat 21, baru itu adalah perintah yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini kita yang telah sama-sama kita dengarkan tadi bersama-sama, juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya tauhid itu tidak akan sempurna tanpa kita menjauhi kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kita jauhi kesyirikan. Seandainya kesyirikan itu masih ada di dalam hati kita, berarti tauhid kita belum sempurna. Jadi agar tauhid kita sempurna, maka jauhilah lawannya, yaitu kesyirikan. Menjauhi apapun bentuknya, baik terutama syirkun akbar yang besar yang membatalkan syahadat, dan syirkun asghar, syirik kecil yang di bab yang 41 termasuk kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah termasuk dari syirik kecil. Kemudian pelajaran juga pada ayat yang telah kita bahas tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya di allazi ja'alakumul arda firasya, hamparan, kemudian wassamaa binaa, langit yang sebagai atap, wa anzala minas samaa ma'a, diturunkan hujan dari langit, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dijelaskan bukan buah-buahan saja untuk kita, tetapi untuk hewan-hewan ternak yang juga bermanfaat bagi kita, dagingnya, air susunya. Perhatikanlah, kalau kita menghayati bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyaknya nikmat terhadap kita. Banyak sekali nikmat terhadap kita. Adapun ibadah kita, rasa syukur kita itu sangatlah sedikit. Sangat sedikit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang bertafakkur, memperhatikan alam semesta, memperhatikan terbitnya matahari, kemudian siang, terangnya siang itu diselimuti oleh gelapnya malam, yang orang bisa beristirahat, diperhatikan keadaan alam semesta, maka bertambah keimanan mereka. Lihat Allah mengatur alam semesta ini. Itu semuanya, semua, bukan orang beriman saja, semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan semuanya bagaimana, dan semua selain misalnya tumbuhan, hewan, ternak, dan apapun bentuknya, semuanya itu untuk manusia, untuk kesejahteraan kita. Semuanya untuk kita. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti bumi tadi dihamparkan untuk kita. Kita bisa membangun rumah untuk beristirahat, lalu kita bisa melakukan perjalanan. Bahtera yang berjalan, yang dahulu pakai angin, pakai layar, sekarang sudah ada mesin, alhamdulillah, untuk mengangkut barang-barang kebutuhan kita. Ada kapal terbang, pesawat di bandara, kini kita dengar, lihat, membawa penumpang, mudahnya transportasi. Allah lah yang mengizinkan terbangnya. Masya Allah. Kalau kita perhatikan begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, malu kita hanya 5 kali sehari semalam yang tidak khusyuk kita beribadah kepadanya, yang hati kita lalai. La haula wala quwata illa billah. Jadi memang kita terkadang harus merenung bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya kita lahir tanpa pakaian, yang hanya bisa menangis, diberi dari ASI dari ibu kita. Terus yang dahulu kita sendiri, Allah berikan pasangan. Alhamdulillah. Bagaimana nikmatnya. Litaskunu ilaiha. Ya, dalam surah Ar-Rum, supaya kamu tenang dengan pasanganmu itu. Bagaimana Allah menciptakan pasangan kita agar hati kita tenang dengan pasangan tersebut. Alhamdulillah, itulah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak yang Allah senantiasa mencurahkan kepada kita. Kemudian di ayat ini juga dijelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengatur alam semesta. Tauhidkan Allah, sembahlah Allah saja semata, dan jangan menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah. Ini perintah yang sangat agung. Yang pertama, Allah memulai di dalam kalamnya, kitabullah, agar mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Taib. Di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata di dalam tafsirnya, yang juga dikatakan oleh Abu Aliyah, beliau menukilkan, Al-Hafiz Ibnu Katsir itu ciri khas Al-Hafiz Ibnu Katsir, bahwa beliau rahimahullah taala menafsirkan ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayat dengan perkataan ulama-ulama tafsir dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ungkapan ahli tafsir sebelumnya, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Jadi tafsir At-Tabari, tafsir yang besar, itu tafsir yang direkomendasi para ulama, karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan perkataan ulama, bukan hadis saja, tetapi perkataan ulama dengan sanad. Misalnya Ar-Rahman hadatsana fulan, perkataan ulama pakai sanad. Kalau hadis pakai sanad itu biasa di dalam ilmu hadis, memang begitulah. Tetapi ini perkataan, misalnya yang di sini perkataan dari As-Suddi, Qatadah, ulama-ulama tafsir yang setelah generasi sahabat juga pakai sanad. Itu makanya kata Ibnu Sirin atau ulama yang lainnya, yang semisalnya ulama ahlul hadis, agama kita ini agama sanad. Maksudnya sanad, jadi tahu dari siapanya.
dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, jelas. Seandainya tidak ada sanad, lihatlah agama sebelumnya. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, kitab-kitab mereka, Taurat, Zabur, Injil, itu sudah dirubah semuanya. Dan Al-Quran, jangankan Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya para ulama ahlul hadis. Dan ini salah satu kenikmatan agama kita, itu terjaga sampai akhir zaman. Walhamdulillah. Jadi beliau rahimahullah taala Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan Abul Aliyah, kemudian juga Rabi' bin Anas, Qatadah As-Suddi, Abu Malik, Ismail bin Abu Khalid, itu semua ulama-ulama mufassirin, ulama tafsir. Janganlah kamu menjadikan sekutu-kutu untuk Allah, maksudnya yakni tandingan-tandingan. Dan beliau Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan dalil-dalil, juga ada dibawakan di sini dan kemudian di bab setelahnya. Adapun yang bisa kita bawakan beberapa riwayat, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kunyah beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah bertanya, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata kepada Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, apa dosa yang paling besar? Jadi pertanyaan Abdullah bin Mas'ud yaitu tentang dosa yang paling besar. Ayu nidda a'zam, apa ayu dzambin a'zam, apa dosa yang paling besar? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara Allah lah yang telah menciptakan engkau. Itu dia dosa. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah adalah sekutu bagi Allah, sebagaimana di ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. An taj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqakum, engkau menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah sementara Allah yang telah menciptakanmu. Kemudian hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika, dan ini telah kita bahas di awal-awal, di bab yang awal, at-tadri ma haqqullah 'alal ibadih, apakah engkau, wahai Muaz, apakah engkau mengetahui hak Allah terhadap hambanya? Yaitu dijawab oleh Nabi SAW, dan Muaz, Allahu Rasulu a'lam, lalu dijawab oleh Nabi SAW, ayya'buduhu la yusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik terhadap sesuatu apapun. Itu hak Allah terhadap hambanya, yaitu mengibadahi Allah, mentauhidkan Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi di sini semakna dibawakan penafsiran dari Abdullah bin Abbas. Jadi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Abdullah bin Abbas, janganlah kamu menyekutukan Allah sama sekali dengan tandingan-tandingan yang tidak memberi manfaat apapun. Jadi yang lain itu tidak memberikan manfaat, sedangkan kamu mengetahui bahwa dialah Rabb, Tuhan, bahasa kitanya Rabb, yang telah memberikan rezeki kepadamu. Yang disebutkan dalam sebelumnya, allazi ja'alakumul arda firasya, kan telah disebutkan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, begitu juga Qatadah juga mirip. Jadi Mujahid dan yang lainnya itu mirip semua apa yang ditafsirkan, yaitu sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu riwayat yang sangat panjang yang dibawakan oleh muallif di sini, pensyarah Syekh Abdul Rahman Al-Syekh di dalam Musnad Imam Ahmad dari Al-Haris Asy'ari, bahwa Nabi SAW bersabda, jadi Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria, bapaknya juga Nabi Zakaria, dengan 5 kalimat supaya mengamalkannya. Dan ini juga pernah kita bahas di awal-awal, cuman tidak kita ulang agar kita memahaminya kembali atau mengingatnya kembali. Dan supaya menyuruh Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Akan tetapi dia hampir saja lambat melakukannya. Maka berkatalah Isa alaihissalam, Nabi Isa berkata kepada Nabi Yahya,
Sesungguhnya Allah menyuruhmu dengan 5 perkara, dengan 5 kalimat supaya kamu mengamalkannya, dan supaya kamu memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya. Maka kamu menyampaikannya atau aku yang menyampaikan, kata Nabi Isa. Jadi apakah Nabi Yahya yang menyampaikannya atau Nabi Isa, kata Nabi Isa? Karena Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu sezaman, ada hubungan kerabat. Zakaria dengan Maryam itu ada hubungan kekerabatan. Maka Nabi Yahya alaihissalam menjawab, wahai saudaraku, sesungguhnya aku khawatir kalau kamu mendahului aku akan disiksa atau ditenggelamkan. Maka Nabi bersabda, lalu Nabi Yahya alaihissalam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu sudah dari dulu dijelaskan oleh ulama bahwa itu adalah Baladul Anbiya, negerinya para nabi. Semua nabi di situ. Hatta Nabi Muhammad SAW ketika Isra itu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di Baitul Maqdis. Kiblat pertama kaum muslimin di Baitul Maqdis, lebih kurang 17 bulan sebelum dipalingkan atau dirubah ke Masjidil Haram, sehingga mereka memenuhi masjid. Lalu Nabi Yahya duduk di atas mimbar dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, sesungguhnya Allah menyuruhku dengan 5 kalimat supaya aku mengamalkannya, dan supaya aku menyuruhmu, memerintahkan kepada kalian juga, maksudnya Bani Israel, untuk mengamalkannya. Yang pertama, sama. Jadi semua para nabi itu sama perintah pertamanya, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali. Karena perumpamaannya seperti seorang membeli seorang budak dari harta pribadinya berupa emas atau perak, lalu budak itu bekerja dan menyerahkan penghasilnya kepada selain tuannya. Siapakah di antara kamu yang merasa senang kalau hambanya seperti itu? Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu, yang telah memberimu rezeki kepadamu, maka sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya sama sekali. Jadi dibawa perumpamaan sendiri orang yang memiliki budak. Zaman dahulu ada biasa perbudakan yang dimiliki manusia yang diperkerjakan seperti hewan, boleh dipukul, boleh diperjualbelikan, dan itu dibebaskan di syariat Nabi Muhammad SAW. Adanya kafarat, misalnya seseorang bersalah, tebusannya adalah membebaskan budak, sehingga tidak ada lagi perbudakan yang kita saksikan di zaman dahulu, tetapi masih ada konsepnya. Sebenarnya pembantu rumah tangga itu bukan budak, karena budak itu lebih daripada pembantu rumah tangga. Bahkan bisa, yang perempuannya itu halal untuk digauli, halal tanpa pernikahan kalau posisinya budak. Berbeda dengan pembantu rumah tangga, itu hanya sekedar pembantu. Bukan pembantu, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Kalau pembantu kayaknya lebih kasar. Asisten rumah tangga. Nah, jadi kalau kita ambil zaman kita, misalnya kita bekerja, orang yang bekerja kepada kita misalnya, lalu kita gaji per bulan, setiap awal bulan kita gaji, tetapi dia bekerja bukan untuk kita, dia bekerja untuk yang lain. Bagaimana perasaan kita? Jadi di dalam riwayat ini, di Musnad Imam Ahmad ini, Nabi Yahya alaihi salam itu menjelaskan tentang budak yang kita beri dia nafkah, makan, segala macamnya, lalu mengabdinya ke tuan yang lain, bukan kepada dirinya. Seperti yang kita permisalkan di zaman kita mempunyai pekerja, kita gaji per bulan, tetapi dia tidak bekerja untuk kita, tetapi bekerja untuk orang lain. Bagaimana perasaan kita? Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita rezeki, lalu ibadah bukan untuk Allah. Apakah itu namanya dosa yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyuruh memerintahkan salat, dan sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya selama hamba itu tidak berpaling. Ini alangkah indahnya ibadah salat. Allah hadapkan wajahnya juga kepada orang yang sedang salat, dan Allah tidak akan berpaling sampai orang itu berpaling. Maka jika kamu menunaikan salat, janganlah kamu berpaling. Kemudian Allah juga menyuruh untuk berpuasa. Ini terhadap syariat Nabi sebelumnya, Nabi Yahya.
Perumpamannya itu seperti seorang mempunyai kantong minyak wangi misk yang wangi di dalam bajunya. Semua orang akan mendapatkan bau wanginya, dan bahwa bau mulut orang yang berpuasa sungguh lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersedekah. Jadi sama juga. Dan perumpamaan seperti seorang yang ditawan musuh, lalu musuh itu mengikat kedua tangannya di lehernya dan menyerahkannya kepada orang supaya mereka menebas lehernya. Kemudian orang itu berkata kepada mereka, apakah kamu mau menerima jika aku memberikan tebusan diriku kepada? Lalu ia menebusnya sehingga ia dibebaskan. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu banyak berzikir kepadanya, dan perumpamaan seperti seorang yang dikejar-kejar musuh, lalu ia mendatangi benteng dan berlindung di dalamnya. Sesungguhnya seorang hamba akan lebih aman dari syaitan jika berada dalam zikir kepada Allah. Jadi zikir itu ibarat benteng. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan kita bahwasanya zikir pagi dan zikir petang itu ibarat baju besi yang membentengi diri kita dari musuh kita, dari godaan syaitan. Cobalah orang yang luput dari zikir pagi, zikir petang, maka tidak ada benteng baginya. Tidak ada benteng baginya, tidak ada baju besi baginya, mudah musuh untuk melawannya. Musuh di sini musuhnya yang nyata, yaitu syaitan yang senantiasa memberikan was-was di dalam dada Bani Adam, anak cucu Adam. Tip. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, aku menyuruhmu dengan 5 hal yang Allah menyuruhku dengannya, yaitu jamaah, patuh dan taat, hijrah dan berjihad di jalan Allah. Maka barang siapa keluar dari jamaah walaupun sejengkal, berarti ia telah melepas tali Islam dari lehernya, kecuali kalau ia kembali lagi. Barang siapa menyerukan dengan seruan jahiliyah, maka ia termasuk umpan neraka jahanam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun orang itu menunaikan salat dan berpuasa, beliau menjawab, meskipun ia menunaikan salat dan berpuasa serta mengaku bahwa ia seorang muslim, maka panggillah orang-orang Islam dengan namanya yang Allah Azza wa Jalla memberi namanya muslimin, mukminin dan hamba-hamba Allah. Jadi hadis ini hasan. Sesungguhnya Allah telah menciptakanmu dan memberikan rezeki, maka sembahlah Dia dan janganlah sekali kamu menyekutukannya. Ayat ini dijelaskan di sini, masih dijelaskan, menunjukkan tentang bahwasanya kita harus mengesahkan Allah di dalam ibadah. Tidak ada sekutu baginya. Banyak ahli tafsir berdalil dengan ayat tersebut atas wujud Sang Pencipta. Ayat ini menunjukkan pula keberadaannya secara fitrah. Ayat-ayat menunjukkan hal seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ada sebuah syair yang ini langsung saja kita bacakan terjemahannya sebelum kita azan Isya. Disebutkan oleh Abu Nuwas di dalam untaian bait syairnya, renungilah tumbuh-tumbuhan bumi dan lihatlah kepada bekas apa diciptakan Zat yang Maha Kuasa. Mata air bening bagaikan perak yang indah diliputi, taman-taman bagaikan emas yang dicetak, yang diletakkan pada potongan-potongan zamrud, yang semuanya itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Dan Ibnu Al-Mu'taz berkata, alangkah anehnya bagaimana orang bisa bermaksiat kepada Rabbul Alamin, atau bagaimana bisa mengingkarinya, sedangkan di segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Esa, adalah satu. Tapi sebelum kita lanjutkan penafsiran dari Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, mari kita dengarkan kumandang azan. Tafadhol. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, di dalil yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yang dibawakan oleh muallif pada bab ini, bab yang ke-42, maka kita cukupkan pembahasannya sampai di situ. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, dalil berikutnya. Fadhol. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat anda sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam, yaitu seperti ucapan anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai bulan, serta demi hidupku, atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu tidak didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Janganlah anda sebutkan si fulan anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Riwayat Abi Hatim. Kemudian muallif rahimahullah taala membawakan penafsiran dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin fil ayatil andad wa huwa syirk. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan membuat andad atau tandingan-tandingan adalah perbuatan syirik. Akhfa min dabibil namli ala safati sauda. Suatu perbuatan. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan perbuatan syirik itu adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali. Jadi syirik itu susah untuk dikenali. Kalau syirik yang besar dan dengkotnya menyembah patung, menyembah berhala, itu bisa kita ketahui. Ini yang bab-bab yang dibawakan oleh muallif. Sampai di bab ini, bab 42, bagaimana lorong-lorong seseorang akan terjerumus dalam kesyirikan disebutkan oleh muallif.
oleh muallif pada bab-bab yang telah beliau susun. Jadi itu lebih sulit dikenali. Fi dzulumatil lail, daripada semut kecil yang merawat di atas batu hitam pada malam yang kelam. Semut hitam yang kecil yang merayap di gelap malam yang hitam di atas batu hitam. Wa huwa an taqul, yaitu seperti ucapan Anda, seperti ucapan yang pernah diucapkan oleh seseorang, wallahi wa hayatika ya fulanun wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Jadi itu tidak boleh diucapkan. Kalau bersumpah ya demi Allah, wallahi demi Allah, tidak boleh demi kehidupanmu, demi kehidupanku yang lainnya. Wa taqul, atau ungkapan yang lainnya, laula kulliyabatu hadza la ta'ana alusus. Jadi maksudnya yaitu seseorang dengan ucapan kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Ini telah kita bahas di ungkapan seperti ini pada bab yang lalu. Walaulal battu fid darri la tanalusus. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri. Istilahnya kalau ada angsa di dalam itu maka akan bersuara sehingga akan diketahui akan ada maling yang masuk. Itu maksudnya. Kemudian waqalur rajuli li sahibi. Kemudian ucapan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, yaitu atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu tidak boleh disandingkan Allah. Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dengan wa saja tidak boleh. Berarti disandingkan kehendak Allah dengan kehendak seseorang. Wa qalur rajul lallahu wa fulan, atau ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, la tajal fiha fulan hadza kullu bi syirk. Jadi janganlah kita menyebutkan sebutan si fulan dalam ucapan-ucapan tersebut, itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Ini diriwayatkan Ibnu Hatim dalam tafsirnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kalau tidak bantuan si fulan, kalau tidak karena obat ini, kalau tidak, telah kita bahas di pertemuan kita di bab yang ke-41. Jadi tidak boleh kita mendahulukan sesuatu sebab sebelum kita sebutkan Allah. Boleh kita memuji seorang, misalnya tabib, dokter misalnya, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan setelah periksa ke dokter itu. Puji Allah dahulu. Alhamdulillah waktu itu saya meriang. Alhamdulillah, misal minum madu hangat, segar kembali, itu misal. Jadi dahulukan Allah, puji Allah terlebih dahulu. Taib. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis riwayat Tirmidzi dengan menyatakan hasan, Al-Hakim menyatakan sahih. Wan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan ia mengatakan hadis ini hasan. Insyaallah tentang sumpah kepada selain Allah nanti akan dibahas pada babnya. Insyaallah. Ini ada bab tertentunya nanti di setelah ini, insyaallah. Di bab yang setelah-setelahnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, la ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tapi dengan menyebut nama selainnya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la an akhlifa billahi kadiban, bersumpah bohong dengan menyebut nama selain nama Allah, ahabbu ilai, lebih aku sukai min an ahlifa bi ghairi shadiqa, lebih aku sukai dengan sumpah jujur dengan nama Allah. Jadi berbohong kepada selain Allah itu lebih aku sukai. Maksudnya berbohong
dalam bersumpah menyebut Allah daripada jujur kepada menyebut selain nama Allah, itu lebih aku sukai. Jadi maksudnya seseorang, misalnya kita tidak boleh berbohong dalam bersumpah, akan tetapi ini menyebutkan tentang kepada siapa bersumpahnya, menyebut nama siapa. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya saya berbohong dalam sumpah, tetapi wallah, tetapi berbohong dia, itu lebih aku sukai bohong yang sumpah yang bohong itu, tetapi dengan menyebut nama Allah, daripada bersumpah kepada selain Allah tetapi itu jujur. Paham kan maksudnya? Misalnya demi matahari begini tapi jujur, itu perbuatan syirik. Kalau ini cuman berbohong itu memang dusta, kadzib, akan tetapi syirik itu lebih besar dosanya daripada berbohong. Taib. Ada beberapa ayat yang dibawakan oleh pensyarahnya, salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Bukan, dalam surah Al-A'raf ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi." Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat dusta terhadap Allah atau mengingkari ayat-ayatnya? Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab, yaitu di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian hatta idza ja'atsum rusuluna yatawaffawnahum. Kemudian hingga datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Lalu disebutkan di waktu itu utusan kami bertanya, di manakah berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kemudian orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kekufuran. Jadi memang seperti itu adanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, seperti di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah bersama Allah dan selain Allah di dalam masjid tersebut. Itu makanya di masjid itu tidak ada boleh kuburan, apalagi itu di depannya, itu di mihrabnya atau di dalam masjid, itu lebih berbahaya lagi, dalam surah Jin ayat 18. Kemudian di dalam ayat Jin ayat 20 ayat 21, di sini disebutkan, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Jadi ini banyak dijelaskan bagaimana orang-orang musyrik selalu memutarbalikkan fakta. Mereka menyalahi apa yang disampaikan Rasulullah kepada umat, apa yang dikhabarkan tentang dirinya. Namun mereka memperlakukan terhadap beliau apa yang dilarang, yaitu kesyirikan, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka melakukan hal-hal tersebut padahal telah dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga melarang mereka untuk melebihkan Nabi SAW. La tatruni kama tatruni Isa bin Maryam. Janganlah engkau melebihkanku sebagaimana Isa bin Maryam telah dilebihkan. Maksudnya telah disanjung terlalu berlebihan, diangkat menjadi derajat ketuhanan, anak Tuhan. Tetapi Nabi juga mengatakan, katakanlah aku ini adalah kul wa qalu qulu, katakanlah ana abdullahi wa rasuluh, aku ini hamba Allah dan rasulnya. Dan ayat-ayat semisalnya banyak disebutkan di sini, mungkin kita tidak sebutkan semuanya. Yang penting kita telah, alhamdulillah, itu telah memahami apa yang dibawakan oleh mu'alif. Taib, ada dua nas lagi, tafadhal. Huzaifah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqulu ma syaa Allah wa syaa fulan
walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Baik. Kemudian muallif menyebutkan ungkapan dari Huzaifah bin Yaman an Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allah wa syaa fulan walakin qulu ma sya'allah thumma syaa fulan. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah, thumma, kemudian atas kehendak engkau. Jadi atas kehendak fulan. Pakai thumma. Wa tadi masyaallah wa syi'ta, wa tadi dirubah dengan thumma. Masyaallah thumma syi'ta. Nanti insyaallah akan kita bahas di bab selanjutnya insyaallah. Taib Ibrahim An-Nakhai Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Taib wa jaa'a an Ibrahim An-Nakhai annahu yakrahu ay yaqulu rajul. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan a'udzu billahi wa bika wa yajuzu ay yaqul billahi thumma bik. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian thumma bik kepada engkau. Qala yaqul, kemudian ada ucapan laulallahu thumma fulan. Kalaulah bukan karena Allah kemudian karena si fulan, wala taqulu laulahu fulan. Tapi janganlah engkau mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Cuman wa tadi katakan wa fulan thumma fulan. Ganti saja lagi wa tadi dan, kalau dan itu menyandingkan. Tetapi wa dan tadi ganti dengan thumma, kemudian si fulan. Atas kehendak engkau, atas kehendak Allah, kemudian dan kemudian atas kehendakmu. Dan Nabi pun tidak ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Marah Nabi SAW. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah, kata Nabi SAW. Nanti insya Allah ada pada babnya tertentu insya Allah. Di sini dinukilkan bahwasannya kita itu harus belajar dengan bertahap, tidak spontan, tidak seperti Indomie instan direbus langsung dicicipi, tidak. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan ada beberapa perkara, 6 perkara yang seseorang tempuh itu akan mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang diantaranya yaitu kecerdasan, kemudian semangat yang tinggi, bersungguh-sungguh, adanya biaya, kemudian adanya guru yang mengajarkan, dan tulu zaman, panjang masanya. Seperti kita di sini, alhamdulillah sudah berapa? 3 tahun ya? Lebih kurang ya? 3 tahun lebih. Alhamdulillah ini pelajaran kita yang ketiga. Yang pertama kita membahas ushul salasah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan Qawaidul Arba' dan Kitabut Tauhid. Dan alhamdulillah di bab yang ke-42 sekarang. Masanya lama, sabar. Tetapi seandainya kita sabar, ikut terus, insya Allah akan mengetahui, oh ternyata ini kesyirikan tidak boleh di dalam agama. Oh ternyata begini, oh ternyata ada terus sesuatu yang baru yang akan kita dapatkan, tentunya itu bermanfaat bagi kita. Terakhir kita bacakan tentang ungkapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata bahwasannya ini dalam bentuk syair. Kejahilan adalah penyakit yang mematikan dan obatnya adalah 2 hal yang saling menyatu dan berpadu. Jadi kejahilan adalah penyakit yang mematikan. Maksudnya mematikan bagi keimanan kita, ketakwaan kita. Karena ini adalah penyakit hati. Jadi harus ada 2 hal yang saling menyatu dan berpadu, yaitu nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia obatnya. Obat dari kejahilan tadi. Sedangkan dokternya adalah alim yang Rabbani. Kita mengetahui di Sahih Bukhari, alim yang Rabbani itu ya betul-betul orang yang
menguasai Al-Quran dan hadis dan tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tidak membawakan pendapatnya. Menurut pendapat saya, siapa anda? Apakah Jibril turun kepada anda? Ini masalah agama, masalah yang akan menyebabkan keselamatan kita di akhirat. Kalau di dunia bisa kita berkhilaf, begini kan tidak masalah ini. Nanti di akhirat kita akan dibangkitkan, dihadapkan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi tempat kita untuk berlindung kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan ilmu itu ada 3 macam dan tidak ada ilmu itu yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan sesungguhnya kebenaran adalah nyata dan terang. Jadi kebenaran itu nyata dan terang, yaitu ilmu tentang sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Itu yang pertama. Begitu pula tentang nama-nama Allah yang Maha Pengasih, perintah dan larangan yang merupakan agamanya, dan balasan pada hari kiamat nanti. Jadi yang pertama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nama perbuatannya, sifat-sifatnya, kemudian nama-namanya yang lainnya berupa perintah dan larangan. Ya, pertama tentang Allah, nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, yang maha tinggi. Kemudian tentang perintah dan larangan. Kemudian tentang ganjaran di akhirat kelak. Itu dia 3 yang dirangkum oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Pertama, tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yang kedua, tentang adanya perintah dan larangan. Yang ketiga, ada balasan di hari kiamat kelak. Itu dia ilmu yang 3 yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Semuanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketiga ilmu tadi ada di Al-Quran dan As-Sunnah, yang datang dari seorang yang diutus dengan Al-Quran. Itu Nabi Muhammad SAW. Wallahi, kata Imam Ibnu Qayyim, demi Allah, tidaklah seorang sok pintar berpendapat dengan selain Al-Quran dan Sunnah, melainkan pendapat dan ucapannya itu tergolong ucapan orang yang kacau pikirannya. Ya, sudah jelas kita. Kalau ada orang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala selain Al-Quran yang disampaikannya di majelisnya, kemudian selain hadis Nabi SAW, maka itu goncang pikirannya. Dan inilah yang merusak agama ini. Datang si fulan dengan pemikirannya, datang si fulan dengan pemikiran, datang kelompok ini dengan ADRT-nya. Lah, beginilah agama ini, berpecah belah. Tetapi seandainya mereka wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika mereka berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya ke dalam kitab Allah, wa rasulih maksudnya dalam sunnah, dikembalikan, maka semuanya akan kembali kepada porosnya. Ini yang bisa kita bahas di malam yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri majelis ini, mari kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini, yang pertama, dinyatakan tidak beriman karena mengingkari, menolak sebagian dari asma dan sifat Allah. Nah, itu kayaknya yang tempo lalu. Yang ini tafsir ayatil Baqarah fil andada. Tafsiran membuat sekutu-sekutu. Yang pertama, tafsiran membuat anda sekutu-sekutu. Yang kedua, membawa bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar. Para sahabat dalam menafsirkan mencakup pula syirik asghar, itu betul. Yang ketiga, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Yang keempat, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Apabila sumpah itu benar, maka lebih besar dosanya daripada sumpah bohong atau palsu. Yang kelima, perbedaan antara kata dan atau waw dengan kata kemudian dengan summa dalam ucapan. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari di bab yang ke-42 ini. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya bertambah teranglah bagi kita kebenaran dan bertambah jelaslah bagi kita bahwasanya kegelapan kesyirikan itu bahwanya sesuatu yang harus kita jauhi, dan itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Ayu dzanbu a'zam. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu dosa yang paling besar itu apa?" Maka Nabi SAW, "Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah, sementara Allah yang telah menciptakan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kesyirikan dan kesyirikan yang lainnya yang kita tidak ketahui, agar kita selamat ketika berjumpa dengan Allah di akhirat kelak.
Mohon maaf jika ada salah di dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.